Hai selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di materi yang baru. Hari ini kita akan membahas seni budaya terkait musik dan beberapa unsur-unsur yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mendalami materi yang dinamakan aransemen atau mengubah sebuah lagu. Masuk pada slide yang pertama, seni musik. Seni musik ini identik dengan suara atau bunyi yang berasal dari manusia disebut vokal dan alat musik disebut instrumen. Secara garis besar, musik itu berasal dari kata musik yang dalam Dewa mitologi Yunani kuno itu dicabangkan sebagai seni dan ilmu. Untuk pengertiannya secara umum adalah sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang keluar secara teratur. Nah, pada materi ini kita akan membahas dulu yang namanya notasi. Notasi musik itu dibagi menjadi dua. Mungkin kalian pernah melihat ya, atau yang biasa kalian ketahui adalah notasi angka. Kalau notasi angka itu lambangnya dengan notasi berupa angka-angka yang biasanya disebut atau dibunyikan dengan do re mi fa sol la si do, dan notasi balok dengan simbol-simbol yang juga dibunyikan do re mi fa sol la si do atau C D E F G A B C. Yang terkait dengan segala macam seni itu bisa diapresiasi. Nah, apresiasi itu sendiri sebenarnya adalah kesadaran kita terhadap nilai seni maupun budaya dalam bentuk penghargaan, pengamatan, dan penilaian terhadap sesuatu. Itu yang sudah kita lakukan atau kalian lakukan ketika kalian menyaksikan karya-karya original dari kakak tingkat kalian saat ujian praktek guna kelulusan di kelas 9. Nah, sedangkan apresiasi musik sendiri ini lebih pada penghargaan, pengamatan, dan penilaian terhadap karya seni khususnya di bidang musik. Dalam segala apresiasi itu memiliki syarat. Nah, dalam syarat apresiasi musik itu terdapat pada indera penangkap. Lalu kita juga memiliki kepekaan rasa terhadap musik. Kepekaan ini dapat dilatih dengan cara sering mendengarkan musik-musik, dan kita wajib mengetahui unsur-unsur musik supaya kita dapat memberikan penilaian terhadap sebuah karya. Nah, ini dia terkait unsur-unsur musik yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah nada dan tangga nada, tempo, pulsa atau yang biasa dikatakan ketukan, irama, birama, melodi, tekstur atau yang disebut warna suara, harmoni, dinamika, lirik atau syair, dan lingkungan sejarah dan masyarakat. Masuk pada unsur yang pertama, yaitu nada. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan getar secara teratur. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama. Mengapa? Karena unsur ini dapat menentukan nada-nada atau bunyi-bunyi yang dapat kita sebut dengan notasi. Dan dia memiliki jarak atau yang biasa disebut interval. Unsur yang kedua, tempo, pulsa atau ketukan. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Kalau di bawah ini adalah harga nada dan bentuk-bentuk simbol pada notasi balok. Tempo atau ketukan ini biasanya dimaksud sebagai suatu satuan waktu yang menentukan lama dan pendeknya sebuah nada. Unsur yang ketiga adalah irama. Irama ini adalah suatu urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik, atau sekelompokan bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya.
biasanya bentuk simbolnya itu seperti nada do dengan memiliki titik di belakangnya 2, atau nada re dengan titik di belakang 1, atau nada mi tanpa titik. Itu merupakan yang disebut dengan irama. Dan unsur yang keempat yaitu birama. Birama ini merupakan pola atau kerangka waktu berbeda dengan irama. Kalau irama ini adalah gabungan dari beberapa birama, kalau birama hanya terdiri dari jenis harga nilai nada. Pada pola birama itu terdiri dari 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 2/2, 3/8, dan lain-lain. Unsur berikutnya adalah melodi. Nah, melodi ini adalah susunan rangkaian nada yang terdengar secara berurutan. Misalnya do ke re ke mi ke fa, dan selanjutnya, atau bisa dibolak-balik sesuai dengan suasana hati seorang penciptanya. Nah, ada 2 komponen dalam melodi, yaitu satu pola nada bisa naik maupun turun sesuai dengan yang ditulis oleh pencipta, serta rancangan ritmis yang merangkai nada-nada satu dengan yang lain dalam waktu yang sering pula disebut irama. Nah, selain pada melodi, kita wajib tahu tekstur atau warna suara yang merupakan kekhasan atau keunikan suara yang disebabkan oleh adanya perbedaan bunyi. Yang sudah seperti alat musik yang berbeda. Keyboard dengan piano itu bisa berbeda suaranya. Nah, kalau dipikir apa sih sebenarnya bedanya? Kan cara memainkannya sama ya. Kalau kita lihat keyboard itu banyak sekali tombol-tombolnya, dan dihidupkannya pun menggunakan bantuan listrik. Sedangkan piano itu dapat dibunyikan dengan bantuan senar yang disusun secara teratur. Dalam bermusik itu tidak lepas dengan yang namanya harmoni. Harmoni itu adalah aturan yang mutlak ditaati dalam merangkai sebuah nada atau melodi, secara berurutan maupun dengan bentuk akord yang disusun sehingga menghasilkan bunyi yang indah, yang disebut juga sebagai bunyi yang harmonis. Pada seseorang komposer atau seorang pencipta lagu, itu tidak akan lepas dari bentuk dan komposisi musiknya sesuai dengan genrenya. Jadi bentuk-bentuk ini akan menggambarkan ciri khas sesuai dengan sang penciptanya. Kalau kita mendengarkan sebuah musik, biasanya ada nada yang dinyanyikan atau dibunyikan dengan keras, cepat, lambat, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dinamika. Fungsinya apa? Itu akan membawakan emosi dalam sebuah lagu. Kalau sedih berarti kan melo-melo. Kalau senang dia akan nadanya cepat, jadi terlihat girang. Tanda dinamika ini dinyatakan adalah kuat itu keras, sedangkan lemah itu lembut. Atau dinamika ini bisa terbagi menjadi 3, kuat, sedang, dan lemah. Maka dinamika ini akan disesuaikan dengan lagu yang tadi sudah diciptakan oleh sang pencipta lagu. Kita masuk pada unsur yang terakhir, yaitu lirik. Kalau dikatakan lirik itu penting. Mengapa? Karena dalam lirik ini kita dapat menikmati sebuah lagu dengan tema, lalu apa sih alur ceritanya. Nah, di situ kita dapat tahu apakah sesuai dengan isi hati kita atau tidak. Nah, itu akan membuat para pendengarnya pun merasa tertarik
Nah, biasanya lirik ini dalam bentuk puisi yang teratur disesuaikan dengan birama dan irama lagunya. Maka tidak sembarang ketika seseorang menciptakan sebuah lagu itu dengan lirik yang sembarangan tanpa ada arti dan maksudnya. Nah, baik anak-anak, itu tadi sedikit terkait tentang seni musik dan beberapa unsur yang wajib kalian ketahui. Silahkan dicatat jika kalian perlu. Dan minggu depan kalian akan mengerjakan sebuah soal terkait materi yang kita bahas hari ini. Ibu kira cukup. Selamat siang dan terima kasih.